Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Jeni Sirait, saya CGP Angkatan 7 Kota Bekasi. Di sini di hadapan saya sudah ada Ibu Puput atau Bu Fatmawati, SPD SD, guru kelas 6B. Di sini kami akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu praobservasi, di mana kami akan mempraktekkan coaching model alur Tirta. Baik, selamat siang Ibu Puput. Siang Bu Lani. Iya Bu Puput, saya kan sedang, Ibu tahu kan sedang pelatihan CGP ya Bu ya, Angkatan 7. Nah di sini ada proses pembelajaran namanya proses coaching dengan alur Tirta, di mana Ibu Puput bersedia menjadi rekan sejawat saya untuk melakukan observasi ya Bu ya. Nah, Bu Puput mendatangi saya nih, kira-kira Ibu Puput bisa menerangkan nggak maksud dan tujuan pertemuan kita sekarang ini bagaimana Bu Puput? Oh iya, Bu Lani, selama ini kan saya melaksanakan KBM di kelas ini seperti biasa ya. Namun semakin ke sini saya merasa para siswa itu kurang berminat atau kurang fokus dalam belajar di kelas. Karena yang saya rasakan banyak siswa di kelas itu yang ngobrol, sehingga KBM di kelas itu saya rasa menjadi kurang kondusif. Iya, mungkin ini juga terjadi di kelas saya Bu ya, atau mungkin karena kita memegang kelas 6, semakin ke sini mungkin beban kerjanya, beban pelajarannya mungkin sudah agak berat juga ya Bu Puput ya. Nah, jadi menurut Bu Puput sendiri kendala yang Ibu hadapin ini ada berefek tidak terhadap KBM yang sedang Ibu jalankan? Ada Bu, jadi beberapa waktu lalu kan Ibu bercerita nih bahwa ada model pembelajaran berdiferensiasi yaitu Ibu dapatkan dalam pelatihan CGP yang sudah Ibu terapkan di kelas. Nah, saya ingin mencoba nih Bu menerapkan dalam kelas saya pembelajaran berdiferensiasi ini. Sambil mencoba menyusunnya dalam RPP berdiferensiasi ini, saya juga ingin membuktikan apakah penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini mampu memfasilitasi bahkan dan minat di kelas saya sehingga ada perubahan pada proses pembelajaran. Iya, kita berharap model pembelajaran yang baru ini mungkin nanti agak ada mempengaruhi motivasi anak-anak, minat anak-anak juga akan berpengaruh ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu, saya bertanya nih, kenapa Ibu mau memutuskan bahwa metode yang Ibu sampaikan harus diubah nih? Menurut Ibu sendiri kenapa? Kayak ini harus saya ubah nih metodenya supaya anak-anak ada perubahan itu. Menurut Bu Puput gimana tuh? Kenapa Ibu mengambil keputusan seperti itu? Saya berharap dengan adanya perubahan dalam KBM saya, karena yang saya rasa selama ini saya mengaji itu masih pakai metode yang lama kayak misalnya ceramah, terus tidak ada media pembelajaran. Jadi anak itu tidak termotivasi untuk melakukan perubahan. Mungkin dengan cara melakukan perubahan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa mampu untuk belajar dengan maksimal menurut bakat dan minat yang mereka sukai, atau setidaknya meningkatkan minat belajar siswa tersebut. Iya, betul sekali ya Bu. Ya mungkin ini juga sesungguhnya saya juga berusaha menerapkan hal ini juga ya Bu ya, bukan Bu Puput di kelas saja, tetapi saya juga berharap pembaharuan atau perubahan yang kita lakukan dalam KBM, cara mengajar kita akan merubah keinginan siswa, motivasi siswa juga. Nah Bu, menurut Ibu nih ya, kan kira-kira saya bisa masuk ke kelas Ibu, kan Ibu kan mau melakukan perubahan ya Bu ya, dan bersedia saya supervisi nanti di kelas ya Bu ya. Kira-kira kapan nih aksi nyata yang bisa Ibu laksanakan? Jadi saya bisa masuk ke kelas Ibu kira-kira kapan Ibu? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Lani sudah mau membantu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Mungkin 4 hari ke depan agar saya bisa mempersiapkan RPP, administrasi yang lainnya sesuai jadwal di kelas. Jadinya kita lebih enak untuk melaksanakannya Bu. Baik Bu, saya menunggu sekali nih Bu. Sekalian saya juga Ibu juga minta disupervisi ya Bu ya dalam prakteknya mode pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga praktek
praktek supervisi akademik gitu ya Bu ya. Baik, jadi menurut Ibu komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan nih? Untuk mencari solusi dari Iya. permasalahan yang saya lakukan adalah 3 bulan membuat perubahan dengan bantuan ibu, mensupervisi saya sehingga saya bisa mengukur keberhasilan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya ini. Iya baik Bu, karena kan kita kan butuh komitmen dan tanggung jawab yang kuat ya Bu ya dalam melakukan niatan dan usaha untuk melakukan perubahan ya Bu ya. Menurut Bu Puput kira-kira komitmen ini Ibu akan dibantu dengan siapa saja Bu? Pastinya banyak bulan karena di sekolah ini kan ada guru senior, ada kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat lainnya yang bisa membantu saya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini ya bulan. Iya baik. Bu Puput, saya sangat excited sekali nih, sangat bersemangat untuk 4 hari ke depan melihat Ibu Puput melaksanakan KBM di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menunggu 4 hari ke depan, kita akan sama-sama mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Mudah-mudahan segala sesuatunya sudah Ibu persiapkan, medianya, lalu alat-alat peraga, ya Bu, dan kelengkapan-kelengkapan untuk pembelajarannya. Bu Puput, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk kesediaannya dilakukan pra-observasi. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan, segalanya setinggi-tingginya untuk kebaikan anak-anak murid kita. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Demikianlah wawancara pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Fatmawati SPD Guru kelas 6A SD Jatirangga 1. Kita akan berjumpa lagi di kelas untuk pelaksanaan supervisi akademik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih.